Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya ingin bertanya. Terkadang manusia itu lupa dengan apa yang diminta ketika di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga minta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk dan dijauhkan dari kemaksiatan. Akan tetapi besok paginya atau setelah dia berdoa, dia lupakan doanya, lalu dia berbuat maksiat lagi. Lalu dia kembali kepada Allah di dalam sholatnya, di dalam berharapnya, di dalam tahajudnya. Dia ternyata menyesali apa yang telah dia lakukan di siang harinya itu. Tapi namanya manusia selalu ada lalai dan ada khilaf. Dan lalu dia berbuat lagi. Tapi ketika itu dia menyesal, lalu dia meminta kepada Allah untuk diampuni dan dirubah sikapnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni apa yang dia lakukan dan dia di dalam setiap harinya itu melakukan lalu berdosa lagi, melakukan lagi lalu berdosa lagi, tapi benar-benar ada penyesalan di dalam dirinya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertobat terjerumus lagi. Bertobat terjerumus lagi. Bertobat terjerumus lagi, dan itu pernah terjadi kisah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertobat, apakah diterima tobatnya? Dijawab Rasulullah, kalau tobatnya benar diterima, tapi dia nanti terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apakah diterima? Dijawab Rasulullah, diterima. Tapi terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apa diterima ya Rasulullah? Diterima. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia bosan tobat, baru Allah bosan tidak nerimanya. Nah ini, kalau dia bosan tobat. Nah, jadi kalau tobatnya benar diterima oleh Allah dan habis dosa itu. Misalnya orang melakukan, mohon maaf, satu dosa. Kemudian dia menyesal betul, ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa itu, ampuni dosaku. Di dalam hatinya betul-betul pengen meninggalkannya. Ternyata dalam perjalanannya kepleset lagi. Yang nggak benar itu adalah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, tapi dalam hatinya besok saya lakukan lagi ya Allah. Itu yang nggak diterima oleh Allah. Dia menyesal betul, menangis dia, namanya manusia kok. Kepleset ternyata, dia dosa lagi di esok harinya, terjerumus lagi, apakah diampuni? Nyesal lagi, menangis lagi di malam hari, terus lagi. Maka dari itu di tanda orang tobat yang sesungguhnya, dia akan menghilangkan sebab-sebab terjerumus dia dalam dosa dulu. Tobat menangis, ya Allah, aku terjerumus dalam zina, ya Allah, ampuni. Allah bakal ngampuni. Tapi di agendanya belum dihapus, belum dibuang. Nomor teleponnya yang menzinai tidak pernah dibuang. Bohong dia tobatnya. Atau dia tidak mau hijrah dari tempatnya yang menjadikan dia sebab zina. Bohong dia, hanya tobat, tapi masih di lingkungan begitu. Baik, jadi ada tanda tobat itu, ada tandanya sungguh kesungguhan dia ingin meninggalkan dosa tersebut. Dia menangis, dia mencoba menghindar, tapi ternyata menghindar masuk sana, kena lagi, dosa lagi, tobat lagi, diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita bosan, baru Allah tidak maafkan. Jadi ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jadi minta ampun. Sehingga begini, tanda tobat yang sesungguhnya itu tidak berpikir besok bermaksiat lagi, itu tanda tobat. Kalaupun terjadi maksiat bukan karena direncanakan pada waktu itu. Kepleset, iya. Jadi kalau sudah maksiat direncanakan, itu sudah nggak jelas. Tobat ini, tobat ini. Ada tobat mungkin tobatnya pemabuk atau pelacur misalnya. Tobat. Tapi besok sudah beli tiket mau pergi lagi berangkat ke sana. Misal mungkin dia melakukan mabuk di sebuah kota Semarang, ya kan? Malam hari nangis tobat sama kiai, nangis-nangis. Tapi tiketnya sudah beli dia. Kembali lagi ke Semarang atau mau zina di sana. Ya bohong dia, nangisnya nangis bohongan. Kalau orang tobat itu seperti saya nggak mau lagi. Kalau saya gambarkan itu, memang kadang-kadang urusan dosa itu agak nggak jelas. Tapi kalau urusan duit jelas ya. Contoh, ibu punya tas bolong, atau bapak punya saku bolong, dapat gaji 1 juta, ya kan? Pas akhir bulan, awal bulan sih gajian tuh. Awal bulan ya, belum pernah dapat gaji ya ini. Awal bulan gajian, taruh di saku, sampai di rumah duitnya nggak ada, gara-gara sakunya
bolong. Kira-kira bulan depan dipakai lagi tidak saku ini? Nggak mungkin. Tobat itu kayak begitu. Urusan duit paham, tapi urusan dosa kadang-kadang nggak nyambung-nyambung nih. Jadi maksudnya tobat itu begitu. Ya Allah, ini saku. Kadang-kadang saku tidak bisa ngomong, dicerewetin. Keurangan kamu 1 juta jatuh. Sambil jahit itu marah-marah dia, dijahitnya. Nah, bener itu. Itu tobat. Kalau tobat, biarin saja bolong. Ya, yang penting saya tobat. Ya selesai, duit saya hilang, bohong itu. Jadi itu urusan duit paham. Tapi urusan dosa kepada Allah semestinya lebih dari itu. Menangis, ya berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kok ternyata kepleset lagi. Maka nanti tobat lagi bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.